Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch akan mengadakan konferensi pers terkait dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Nah, di sini kita bersama langsung Ketua Umum sama Hanifah Sutrisna dan kawan Alfred, kawan kita dari Divisi Hukum Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch. Mungkin langsung bisa disampaikan sama Ketua Umum terkait dengan apa yang terjadi, konflik yang terjadi di Pulau Rempang, dan apa tindak lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch melihat kondisi Rempang saat ini. Dipersilakan kepada Ketua Umum. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPNCW, saya sebagai Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch, dalam hal ini concern kita adalah lebih kepada situasi dan kondisi yang berlaku di Rempang saat ini. Selama 2 minggu terakhir terjadi konflik antara rakyat melawan pemerintah. Tepatnya di sini adalah sebenarnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan atau meleverage ekonomi melalui investasi foreign direct investment dari luar negeri. Nah, sebenarnya yang menjadi sorotan kita adalah ada beberapa dumas yang kami terima. Ya mohon maaf, kami tidak bisa sampaikan sumbernya dari mana. Seperti biasa mengatakan bahwa apa yang terjadi di Pulau Rempang ini sebenarnya sudah lama. Ini sudah lama, seperti yang kita tahu dari berita-berita, termasuk adanya pemberitaan yang di media cetak maupun di media elektronik bahwa Pulau Rempang ini yang mendapatkan HGU-nya itu adalah PT Makmur Elograha, yang merupakan afiliasi atau perusahaan dari Arta Graha Group, yang pemiliknya kita sama-sama tahu yaitu Bapak Tommy Winata, dan kemudian ini yang mendapat exclusive right untuk mengelola Rempang Eco City. Sebenarnya jika kita melihat apakah PT MEG ini yang menjadi konflik permasalahannya, sebenarnya tidak, karena kita melihat HGI-nya si MEG ini sudah sejak tahun 2002 sampai 2004 tidak pernah dijalankan. Harusnya 2004 itu sudah dicabut berdasarkan kita merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemberian hak guna usaha. Jika dalam 2 atau 3 tahun itu tidak dikelola, maka HGU itu akan dicabut. Nah, ini kan sekonyong-konyong tahun 2020 itu sebenarnya akan dimulai lagi rencana membuat Eco City Rempang ini. Dan Arta Graha Group ini kan nggak hanya punya di Rempang, dia punya di Pulau Galang juga. Jadi jika kita sering menonton berita bahwa di Pulau Galang pun ada rumah sakit untuk penanganan COVID-19 yang pada saat itu digagas oleh pemilik Arta Graha Group itu Pak Tommy Winata, bikin rumah sakit di sana. Ini hal-hal sifatnya kemanusiaan seperti ini kami sangat mensupport lah, ada pengusaha lokal yang mau berkontribusi untuk kemajuan atau untuk penanganan kesehatan masyarakat terdampak COVID. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ini yang menjadi sorotan kita adalah apa yang dimiliki di Pulau Galang itu sangat soft sekali, tidak ada masyarakat atau kampung atau adat yang digeser dari lokasi mereka. Tapi di Pulau Rempang ini, khusus di ada namanya Desa Tua, tempat nelayan yang sudah tinggal puluhan tahun, mungkin ada yang sudah ratusan tahun. Ini menjadi gejolak besar karena mereka ini judulnya itu bagi yang memilih alas hak, mereka akan dapat ganti rugi atau atas kepemilikan tanah yang telah dimilikinya selama bertahun-tahun. Tapi bagi yang tinggal di sana, tapi mereka tidak memiliki alas hak atau sertifikat, mereka judulnya hanya direlokasi, tidak diberikan penggantian, ganti rugi segala macam. Jadi kalau bahasa kasarnya mereka dipindahkan secara paksa. Nah, proses pemindahannya inilah NCW mendapatkan Dumas yang mengatakan bahwa transaksional yang terjadi untuk
pengalihan lahan ini itu nilainya sangat fantastis. Jika kita melihat total investasi yang akan dikeluarkan awal ya, yang akan dikeluarkan sebesar 11,6 miliar dolar atau setara dengan 175 triliun. Nah ini kan itu baru inisial investment awal. Nah, yang digembar-gemborkan akan digelontorkan nanti akan lebih dari 300 triliun. Nah ini pemikiran kami dari DPP ICW, siapa yang berdiri di belakang ini sebenarnya? Kenapa ada dumas-dumas yang datang ke kita bahwa ini ada transaksi di sini, pengalihan lahan ini, pengalihan tanah yang dikelola oleh PT MEG ini syarat dengan ada indikasi. Nah, tapi khusus hari ini sebenarnya DPP ICW itu karena kita mau melaksanakan pesta demokrasi, kami berharap indikasi ini KPK lah yang turun. Indikasi ini KPK lah yang turun melihat seberapa besar transaksi yang ada under table-nya. Karena jika kita lihat kelayakan, keelokan, apakah elok seorang pengusaha ya kan yang akan berinvestasi di Indonesia tiba-tiba didatangi oleh Menteri Investasinya kita, datang ke Tiongkok sana ya kan, melakukan perjanjian pengelolaan lahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang ada miliki Alsa, diserahkanlah pengelolaannya ke MEG yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, tapi disinyalir investasinya itu terbesar adalah dari perusahaan Xinyi Glass Holding ya kan, yang dimiliki oleh Li Yanyi. Nah, jika kita melihat lagi apakah ini pantas? Sangat tidak pantas bagi kami di DPP ICW. Jika seandainya ada investor yang mau datang ke Indonesia menanamkan investasinya, seperti syarat yang selalu disampaikan adalah kita harus melihat dulu profil siapa sih sebenarnya pengusaha ini dan layak nggak dia untuk melakukan investasi di Indonesia. Itu siapa supportnya atau sindikasi bank yang segala macam yang akan mensupport investasinya. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu sekarang. Tiba-tiba ya kan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Lula Dalia sebagai Menteri Investasi, quote on quote dibilang diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Rempang, Pulau Rempang ini, karena di sana akan bangun Rempang Eco City. Nah, ini memperlihatkan bahwa kita bukannya sombong, maksudnya kita bukannya sombong, bangsa Indonesia tidak mau datang ke bangsa asing untuk mau berinvestasi, jemput bola lah namanya kan. Tapi ada hal yang benar-benar yang harus diperhatikan. Jika investasi sebesar itu dilakukan, pernah nggak dilakukan yang namanya pitching untuk pengelolaan Rempang Eco City? Ya kan? Tidak pernah dilakukan. Kalau seandainya dimasukkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, harusnya pada saat ditentukan bahwa Rempang Eco City akan segera diluncurkan dengan pengelola yang pemilik HGU-nya adalah PT MEG. Nah, kemudian dipitching lah siapa yang akan melakukan investasi di sana. Karena setiap investasi foreign direct investment atau FDI yang dilakukan di Indonesia pasti dia free tax. Pasti mendapatkan tax holiday sekian belas tahun, sekian puluh tahun, biar dia bisa memasukkan investasi. Nah, kondisi ini kan jelas sekali bahwa HGU-nya selama 80 tahun dimiliki oleh PT MEG. Nah, kita lihat lagi berapa total 11,6 miliar dolar yang akan ditanamkan itu sekitar yang inisial investment awal ya. Itu sekitar 175 triliun. Ini duitnya dari mana sebenarnya? Duitnya dari mana? Terus sudah seberapa besar duitnya ini ditaruh di Indonesia? Minimal kan setiap ada rencana investasi yang melibatkan foreign direct investment yang menggunakan lahan yang ada di Indonesia, ada syarat-syaratnya, misalnya ada TKDN-nya, ada jumlah tenaga kerja yang dikerjakan, terus kepemilikan lahan segala macam. Saya melihat di sini, ini mohon maaf ini kalau karena ada live segala macam tidak akan mungkin bisa dipotong lagi. Saya melihat di sini Pak Jokowi kehilangan nalar dan psikologi rakyat bawahnya. Saya yang dari dulu
mendukung Pak Jokowi. Untuk saya ini agak kaget sedikit. Dan kekagetan saya adalah biasanya Pak Jokowi selalu membela, boleh kita katakan dengan ada 2 juta sertifikat tanah. Dikeluarkanlah 2 juta sertifikat tanah oleh Pak Jokowi, sehingga rakyat-rakyat yang selama ini belum ada sertifikat, mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, dapatlah mereka sertifikat. Nah, ini nalar sosial dan kepeduliannya Pak Jokowi terhadap rakyat kecil menurut saya hilang di sini. Dan ini apakah sebenarnya memang Pak Jokowinya atau ada pihak-pihak lain yang mendorong hal ini terjadi di luar kekuasaan Pak Jokowi ya, di luar dari kepengetahuannya Pak Jokowi bahwa ini sebenarnya jangan dilakukan. Yang Pak Jokowi ini cuma sendiri nih, kepala dia sendiri, tangannya cuma 2, kaki cuma 2, sama kayak kita. Tapi banyak pemikir-pemikir di selingkungan beliau yang mungkin memberikan atau menginduksi informasi yang salah, sehingga sensitivitasnya Pak Jokowi untuk periode kedua kalinya dia jadi presiden menurunnya sangat drastis. Nah, kita bicara apakah Pak Jokowi masih milik rakyat? Saya melihat di sini Pak Jokowi masih milik rakyat. Tapi mohon maaf, untuk Pulau Rempang, kan? Untuk Pulau Rempang, Pak Jokowi tidak memihak ke rakyat. Nah, apa yang kita lihat? Mungkin kawan-kawan media juga melihat bahwa menjelang pesta demokrasi yang akan dilakukan tahun 2024 bulan Februari nanti, banyak hal-hal terjadi yang kerusuhan yang terpicu oleh adanya para penguasa dan pengusaha ekonomi, ya kan, yang mengambil hak rakyat, seperti yang terjadi di Lampung, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah ya, dan ribut kemarin. Kemudian ada lagi ribut di Gorontalo, ya kan. Ini mana lagi? Palembang. Di Palembang. Nah, tapi yang menjadi sorotan media di Pulau Rempang ini, karena semua orang tahu bahwa Pulau Rempang ini pulau yang sudah lama dihuni oleh masyarakat Melayu yang tinggal di sana ada puluhan, ada yang ratusan tahun udah beranak pinak di sana. Tiba-tiba mereka dipindahkan. Mereka nelayan dipindahkan masih di dalam pulau, tapi jarak tempat tinggal mereka ke pinggir laut 10 kilo. Coba bagaimana nelayan rasanya tinggal di rumah yang dibikin 45 meter persegi, tangannya 500 meter persegi, belum ada kebun di sana. Mereka mau makan apa? Selama ini mereka melaut, hanya ada setengah laut. Mereka bisa makan, kalau nggak ada beras mereka ada bibian yang bisa makan untuk beristirahat juga. Nah, sekarang mereka dipindahkan, dimodernisasikan lah gaya hidup mereka, tinggal di tanah 500 meter persegi, rumah IP45 ya kan. Tapi mereka nggak ada sumber daya ekonomi setelah itu. Nah, kalau dikatakan Bahlil ini selama itu belum selesai, mereka disubsidi. Diberikanlah uang, satu orang itu sebesar 1 juta rupiah ya, atau satu keluarga 1 juta rupiah. Saya detailnya belum dapat di sini. Apakah 1 juta itu satu orang atau 1 juta satu keluarga? Terbayang nggak di negara di saat ini? Berapa sih pengeluaran layak satu orang per kepala sekarang saat ini? Kalau yang pernah saya coba hitung dengan kawan-kawan, yang paling layak satu orang itu satu hari itu minimal 30.000 untuk makan saja. Belum aktivitas yang lain, belum buat sekolah, buat beli papan, belum untuk kebutuhan sekunder dan tertiar lainnya kayak baju, handphone segala macam. Nah, sekarang mereka terpinggirkan. Tapi kembali saya bilang dari tadi, kenapa saya undang kawan-kawan media, sebenarnya apa sih di belakang semua ini menjelang pilpres ini, menjelang pileg ini? Sebenarnya ada kekuatan besar yang mengendalikan bahwa indikasi-indikasi korupsi, indikasi-indikasi suap yang terlihat saat ini sebenarnya bukan itunya yang menjadi pokok sekarang. Yang menjadi pokok sekarang adalah situasi kondisi keamanan di Indonesia itu dirusak sama orang-orang tertentu. Karena ini menjelang pilpres. Nah, kalau kita bicara uang besar ini investasi akan masuk ke Indonesia, nanti akan lebih dari 350 triliun akan diinvestasikan khusus di Pulau Rempang. Saya nggak melihat itu. Kalau saya ada indikasi korupsi, ada misalnya dugaan orangnya Pak Menteri Investasi ini menerima uang di bawah meja segala macam, tugas KPK.
Kami serahkan ke KPK, kami serahkan ke kawan-kawan kejaksaan, kami serahkan ke kawan-kawan kepolisian. Usut itu, karena dugaan itu ada transaksional, harga yang diganti rugi ke masyarakat berapa, ya kan? Yang dibayarkan berapa, yang diterima oleh middleman-nya berapa, kemudian total investasi 175 triliun di awal ini total yang akan dimasukkan berapa, ya kan? Berapa yang diberikan sebagai pelicin, itu biarlah tugasnya kawan-kawan KPK, kawan-kawan kejaksaan, Kejaksaan Agung, kawan-kawan di kepolisian. Apa yang menjadi concernnya NCW sebenarnya? Bahwa kondisi ini akan membuat chaos lebih besar. Karena kita bisa melihat titik-titik kerawanan yang selama ini terjadi, dan ini mulai meletup 1, 2, 3, dan 4 kejadian. Nah, belum lagi hal-hal lain, daerah-daerah lain yang melihat mereka berusaha untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-haknya mereka. Nah, kami dari BPICW menghimbau, kami lebih pasnya menghimbau pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi yang merupakan pilihan kita sebagai rakyat Indonesia, dan masih percayakan ke beliau Indonesia ini dipimpin sampai dengan Oktober 2024. Pak Jokowi, stop dulu semua kegiatan investasi, semua kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kerawanan terhadap keamanan di Indonesia. Bapak kan masih punya kesempatan pasca Pilpres dan Pileg, masih ada berapa bulan lagi untuk meneruskan ini. Tidak usah dipaksakan sehingga rakyat bergejolak, nanti lebih besar lagi, lebih ekstrim lagi. Ditambah Panglima TNI bilang menyuruh anggotanya meeting satu persatu karena jumlah yang demo dengan jumlah anggotanya TNI di sana sama banyak, jadi satu orang bisa meeting satu orang. Saya minta juga ke Panglima TNI. Panglima TNI minta maaf lah untuk itu. Kami rakyat Indonesia sangat sayang dengan TNI. Cuman cara Bapak menyampaikan seperti ini, kami dari dulu 9798 kami bergerak di lapangan. Tidak pernah satupun kami lihat pada saat kejadian luar biasa pun di tahun 98 TNI itu memiting, sengaja diperintahkan untuk memiting rakyat, memiting para mahasiswa. Malah yang melunakkan terjadinya perlawanan mahasiswa pada tahun 98 itu adalah TNI. Pada saat itu teman-teman di KKO, Marinir yang datang, mereka lah yang merangkul. Masa sekarang tiba-tiba Pak Yudo ini kan dia dari Angkatan Laut. Harusnya Angkatan Laut itu lebih paham betapa sensitifnya wilayah laut terhadap rakyat Indonesia untuk mencari nafkah. Nah, masa sekarang Panglima malah memerintahkan seperti itu. Saya minta Panglima TNI dengan gagah, dengan lapang dada minta maaf pernyataan tersebut, jangan sampai